SM alias Simpatri diduga berbohong pada lelaki asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan yang hendak menikahinya. Ia menyebut kedua orang tuanya di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sudah meninggal. Padahal ayah dan ibunya masih hidup dan tinggal di Bau-Bau. Hal tersebut terungkap dari pengakuan warga sebagai orang yang memang cukup gemulai di lingkungan sehari-hari. Warga bernama Ali menyebut Simpatri memiliki ayah dan ibu. Mereka tinggal di Bau-Bau, namun SM sendiri jarang berada di kota tersebut. Bahkan sebelum insiden viral yang terjadi di Pindrang, Simpatri sempat mentraktir orang tuanya di pusat perbelanjaan terbesar di Bau-Bau. Belum lama ini dia cerita mamanya sama mamaku, katanya habis ditraktir ke Lipo, ungkap Ali saat konfirmasi jurnalis tribunnews.ultra.com pada Rabu 13 Agustus. Berdasarkan penelusuran jurnalis tribunnews.ultra.com, ayah SM seorang sopir dan ibunya seorang ibu rumah tangga. SM pun membantu kedua orang tuanya mencari nafkah. Ia secara tidak langsung juga tulang punggung keluarga. Ia mengungkapkan tidak mengetahui pekerjaan tetap SM sebab selalu berpindah-pindah lokasi. Kurang tahu kerjanya apa, tapi tiba-tiba di luar daerah biasanya. Sampai viral itu, jelasnya. Ia bercerita viralnya SM sudah mulai diperbincangkan masyarakat Pulau Makassar sejak pagi hingga saat ini. Menurutnya sejak kecil SM memang seseorang yang cukup gemulai dan sering menerima bully sebab keadaannya tersebut. Dilansir dari tribuntimur.com, pria bernama Simpatri, 25 tahun, diamankan pihak kepolisian. Ia ditangkap usai diduga melakukan penipuan identitas dengan korbannya yang berada di Pindrang. Simpatri nyaris menikah dengan lelaki di Pindrang, Sulsel, namun identitasnya terungkap. Pria asal desa Sukanayo, Kokalukuna, Bau-Bau, babak belur di amuk masa usai berpura-pura menjadi wanita demi dinikahi R. Simpatri mengaku namanya adalah Widya. Keduanya berkenalan lewat TikTok, lalu berpacaran dan berencana menikah. Keduanya berencana menikah di Desa Baseang, Kecamatan Lembang, Pindrang pada Selasa 12 Agustus kemarin. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Lembang yaitu Ridwan Mustari kepada tribuntimur.com pada Rabu 13 Agustus. Kedekatan pun semakin intens sampai korban rela datang ke Bau-Bau untuk berkenalan lebih dekat dengan Simpatri. Saat pertemuan itulah Simpatri mengaku sudah tak memiliki orang tua. Ia bahkan membawa korban ke kuburan orang tuanya. R lalu melamar Simpatri. Keduanya sampai berangkat dari Bau-Bau menuju Pindrang yang jaraknya sekitar 605,7 km. Ditempuh dengan jalur laut dengan menggunakan kapal lalu tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Dari ibu kota Sulawesi Selatan itu lalu melanjutkan perjalanan lewat darat dengan jarak tempuh 183 km dengan durasi waktu 4 jam 10 menit melewati Jalan Poros Baru, Makassar. Setelah di Pindrang, keduanya musyawarah dan ditentukan tanggal pernikahan pada Selasa kemarin, ungkapnya. Sebelum acara akad nikah, pihak penghulu dan pegawai SARA meminta tanda pengenal pelaku. Namun pelaku tidak mau menunjukkan dokumen yang diminta. Dari sana keluarga korban curiga kepada terduga pelaku sehingga meminta membuka cadar yang digunakan. Saat dibuka, ternyata laki-laki, jelas Ridwan. Modus Simpatri mengaku berniat ingin memanfaatkan korban, tapi dirinya tidak pernah berniat ke Pindrang untuk menikah. Saya hanya memanfaatkan saja, dia yang ajak kenalan di TikTok dan dia yang ajak menikah, ujarnya. Simpatri menambahkan selama berhubungan dengan korban dirinya sudah menerima uang sebesar 28 juta rupiah. Jadi perempuan di TikTok hanya live-live saja pakai cadar, datang di Pindrang tanggal 9, selama itu tidak buka cadar kecuali mandi, katanya. Sebelumnya identitas Simpatri terbongkar saat warga memaksanya membuka cadar di hari pernikahannya dengan R di kampung Kalosi, Desa Baseang pada Selasa 12 Agustus. Dari identitas SM, ia merupakan warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tepatnya berasal dari lingkungan Bonelalo, Desa Sukanayo, Kokalukuna, Pulau Makassar. Sukanayo adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Kokalukuna. Desa itu masuk dalam wilayah Pulau Makassar. Pulau ini sebuah pulau kecil yang terletak di Sukanayo.
Pulau ini terpisah dengan daratan Kota Bau-Bau. Meski disebut Pulau Makassar, wilayah administrasi berbeda dengan Kota Makassar di Sulawesi Selatan. Hanya nama saja yang sama. Pulau ini dikenal sebagai tempat wisata yang tenang dan indah, cocok untuk bersantai atau menjelajahi pesona laut sekitar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.